Coba kamu hafalin satu surat aja dengan terjemahnya. Satu surat aja yang kamu bisa dengan terjemahnya. Baca ini? Enggak baca, hafal enggak? Enggak ada. Al-Fatihah juga enggak tahu. Lupa. Oke, jadi kamu paham kan kenapa ayah ngajarinya pertama tuntunan sholat? Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa kita ada yang menciptakan. Jadi itu. Kalau saya nanya kamu dengan Arka tentu jawabannya beda. Harusnya lebih bagus kamu karena informasi yang diterima lebih banyak kamu. Kamu lebih duluan ada. Terus cara ngajarinya sama. Jadi saya ajari tuntunan sholat itu untuk menunjukkan kesadaran penuh. Kesadaran penuh, kesadaran dari diri kita sendiri bahwa adanya kehidupan ini karena ada yang menciptakan, maha mengatur, maha esa. Jadi maha esa, maha menciptakan, maha mengatur. Nah, itu. Tuh pertama kenapa saya suruh tuntunan sholat. 10 aja nggak usah banyak-banyak. Setelah itu yang nomor 2 tahu terjemahnya. Setelah 10 surat itu. Kalau kamu nggak tahu terjemahnya, kamu tahu nggak maksudnya? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa terjemahnya? Nah, nggak tahu kan? Makanya nanti setelah hafal 10 itu program yang kedua itu tahu terjemahnya. Sehingga kamu tahu maksud dan tujuannya. Karena bahasa itu kan bahasa Arab. Al-Quran itu sengaja oleh Tuhan dibikin satu bahasa. Bahasa Arab. Gitu. Kamu tahu nggak maksudnya apa? Agar terjaga keasliannya. Nih, ditunjukkan bahasa Arab itu susah. Lebih mudah bahasa Latin. Gitu. Latin ya kayak Indonesia tulisan Latin gitu ya. Arab. Itu menunjukkan keasliannya. Walaupun Al-Quran itu diturunkan sudah dari tahun 700 Masehi. 700 Masehi, 1 abad itu 100 tahun. Nah, 700 sekarang ke 2000. Berarti udah berapa tahun? Nah, Al-Quran itu diturunkan sekitar tahun 7 Masehi kalau nggak salah. 700 atau 7 Masehi? 700. Iya 700 Masehi. Berarti 7 Masehi, 7 Masehi. 700 7 Masehi. 700 tahun. Nah, 700 tahun. Udah 1300. 1300. Sampai sekarang nggak ada yang bisa merubah Al-Quran. Masih asli. Banyak penghafal Al-Quran di dunia ini. Jadi dikurangi sedikit aja tahu. Karena banyak yang hafal. Coba kamu ke tempat Wali Songo. Mungkin ada yang hafal tuh Al-Quran. Ini hurufnya begini. Ya, sandangannya begini. Sandangan itu kan huruf Arab itu kan ada A, I, U itu loh. Kalau bahasa Latin kan cuma A ya A. Nah, kalau Arab kan A itu atas, I coret bawah. Nah, kan gitu. Mungkin Wali Songo udah ada yang hafal itu. Nah, kitab yang lain itu diduga kuat sudah berubah-ubah, sudah nggak asli. Kitab lain, kitab orang lain. Kitab agama lain ya, ya itu sudah berubah-ubah. Bahkan sampai sekarang belum ada orang yang hafal Injil. Pendeta juga? Enggak hafal, banyak yang nggak hafal. Kalah dengan Dr. Zakir Naik. Kamu tahu kan Dr. Zakir Naik? Berdebat. Nah, itu untuk menunjukkan kenapa harus bahasa Arab, untuk menunjukkan keasliannya. Kitab agama Hindu udah beda, agama Buddha beda, Kristen udah beda. Yaitu makanya kita tinggal menerjemahkan. Sekarang ahli jago bahasa Arab banyak enggak jago bahasa Arab?
Banyak banget Indonesia. Hadis Quran. Nah, dan tahu terjemahnya itu penting sekali. Supaya tahu apa? Maksudnya. Maksud dan tujuannya. Maksud, tujuannya, maknanya, artinya. Itu tadi. Ayah, kalau sholat melafalkan surat gak banyak-banyak sekarang. Kamu tahu sendiri. Paling Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Ya. Jadi tapi ayah menjiwai maknanya. Qul huwallahu ahad. Qul itu katakanlah hu. Allahu akad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Allahu somad. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tiada pula diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun dan tidak ada setitik pun yang setara dengan Allah. Nah itu tahu. Jadi kamu tahu maknanya apa? Itu dari surat Al-Ikhlas saja. Jadi keesaan. Ayah ingin menanamkan pada kamu segala sesuatunya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dulu. Jadi habis hafal 10, kamu hafalin terjemahannya. Ya. Biar tahu maknanya. Sekali lagi ayah ingin mengajarkan pada kamu itu adalah ketauhidan, keesaan. Segala sesuatunya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu ada masalah, hidup ini kan identik dengan masalah dan masalah itu harus diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan bermohon pada Tuhan. Minta tolong. Nah, saya kan sudah contohkan, jangan berharap banyak kepada Manusia. jangan berharap pada Manusia. makhluk. Makhluk. Nah, makhluk di bumi ini apa manusia aja? Ada binatang, ada tumbuhan. Kalau kita menyerahkan pada hewan, ada nggak yang menyerahkan pada hewan? Enggak. Ada Nur. Lah orang Hindu itu sapi disembah. Berarti kan menyerahkan hidupnya pada siapa? Sapi kan? Ada nggak orang nyembah pohon beringin? Indonesia masih banyak. Nah, apalagi nyembahnya Allah, tapi bergantung pada manusia. Kalau ditinggal orang yang dicintai nangis teriak-teriak, nggak mau saya. Segala sesuatunya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saya ajari seperti itu. Jangan berharap pada makhluk. Makhluk itu terbatas sekali. Apalagi berharap pada sapi. Berharap pada manusia masih mending lah kalau sapi. Hewan. Gerak sembarangan. Dia punya akal. Nah, kita pukul. Terus berharap pada manusia. Saya udah contohkan. Jangan pernah berharap. Meskipun orang yang kamu cintai, kamu banggakan. Karena mereka terbatas sekali. Contoh, ban kamu gembes. Pas nggak bawa HP. Kamu mengeluh pada ayah. Pasti pertama ayah kan. Nah, kamu kesulitan kan. Tapi kalau kamu berdoa, ya Allah, mohon kau beri jalan mudah dan indah. Ban motor saya segera normal kembali. Ya Tuhan gampang saja namanya Tuhan. Ya itu tadi contohnya. Tiba-tiba kamu ada orang digigit semut. Nah, dari semut aja bisa. Ada orang digigit semut lihat kamu, oh kasihan nih. Nah, kan gitu ya. Jadi sekali lagi saya tanamkan pertama kali itu ketauhidan, keesaan, segala sesuatunya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa langsung ngadu pada Allah. Itu ya Mil ya. Jadi setelah ini kamu harus hafal terjemahannya. Kalau nggak hafal gimana? Terutama Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayah kalau sholat nggak banyak-banyak dibaca 5. Ini yang penting banget. Ya semuanya penting. Ini dasarnya. Terus yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhan manusia. Nas itu manusia. Maliki nas. Maliki itu menguasai raja. Raja manusia. Ilahi nas, sembahan manusia. Min saril waswasil khonas. Dari bisikan kejahatan setan yang bersembunyi. Dari mana? Minal jinnati wanas. Dari jin dan manusia. Banyak enggak manusia penghasut?
lawan aja bapakmu. Bapakmu itu apa, nggak beres. Menghasut. Bahkan orang penghasut itu bisa aja dari orang dekat. Ya, kamu udah diajari ayah, hidup ini harus ada kepemimpinan. Kalau nggak ada kepemimpinan, wah bahaya. Bikin donat aja nggak ada kepemimpinan, bahaya nggak? Mama kamu pengen vermipannya 70, ayah 60, kamu 30. Nah, pemimpin itu tugasnya diketok. Kalau pemimpin udah ngomong, ya udah semuanya harus tunduk patuh. Suka duka harus jalani, nggak boleh ngedumel. Wah, apalagi menghasut. Jangan ayah kamu gini-gini. Wah, itu dosa besar. Karena orang tua itu wakil dari Tuhan. Secara historis begitu. Ya. Jadi satu itu, terus yang kedua kamu nonton konten-konten itu jangan sembarangan. Karena apa? Bahaya. Bahayanya kenapa? Nggak banyak manfaat. Nah iya. Karena ucapan tindakan manusia dipengaruhi oleh apa? Dari yang didengar dan dilihat. Dari yang dilihat dan didengar. Jangan sembarangan kamu nonton konten. Ya, ini diperhatikan, ini jangan dihapus, nanti taruh di YouTube. Ini sering kamu puter ya. Saya kira begitu ya Mil ya. Baik-baik hidup kita dari sekarang sampai selamanya ke akhirat dalam mudah dan indah ya.